Askara Radio Streaming Will Edit Up. Selamat pagi sahabat Askara, senang bisa kembali menemani sahabat semua ya di 5 April 2022. Nggak kerasa kita sudah masuk di bulan yang baru hari ini ya sahabat Askara. Dan di program Spirit of Life hari ini kita akan bahas tema bulanan kita ya. Ada satu tema yang saya pikir ini cukup menarik juga. Setelah bulan yang lalu kita sempat membahas tentang persembahan ya sahabat Askara. Hari ini juga kita akan bahas hal-hal yang penting gitu ya, karena juga di bulan April ini kita memperingati kematian Yesus ya, atau Jumat Agung ya, di mana hari kematian Yesus kita akan memperingati beberapa waktu ke depan. Dan ada baiknya juga kita membahas tentang iman yang juga nanti ada kaitannya di sana sahabat Askara. Selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua yang bergabung melalui Facebook Live mungkin, atau juga yang sedang menyaksikan di YouTube channel kami Askara Channel, atau juga yang mendengarkan melalui website ataupun aplikasi. Untuk teman-teman yang ada di Radio Mercy FM Soe, selamat pagi juga saya ucapkan untuk kita semua. Selamat bergabung ya untuk teman-teman yang ada di Soe dan sekitarnya. Selamat pagi juga untuk narasumber setia yang selalu menemani dan memberikan jawaban-jawaban yang ini ya kepada kita ya, yang sesuai dengan kompetennya pastinya, yang akan memberkati kita semua. Selamat pagi Pak Yohanes. Pagi Mas Verlon. Kabar baik ya Pak Yohanes ya? Kabarnya baik. Harus selalu baik ya. Harus selalu baik. Harus selalu baik. Bersama dengan Pak Yohanes Madu pagi hari ini sahabat Askara, kami akan hadir sampai jam 10 pagi nanti sahabat Askara yang mungkin punya pertanyaan. Karena hari ini kita akan membahas tentang iman gitu ya. Apa itu iman, pengertiannya dan lain sebagainya. Kita akan bahas secara detail nanti ya sahabat Askara. Boleh bertanya, sampaikan pertanyaan sahabat Askara melalui WhatsApp atau juga melalui chat box. Tapi sebelum kita lebih lanjut ya sahabat Askara, ke topik kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang iman. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, bersyukur pada saat ini kami boleh kembali memperbincangkan kebenaran firman-Mu. Secara khusus pada hari ini kami ingin berbincang tentang apa itu iman, sehingga kami sebagai orang Kristen memahami dan kepercayaan kami semakin diteguhkan. Berkatilah setiap pendengar dan pemirsa kami, berkati semua kru yang ada di studio, memberkati semua pendengar kami dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus akan memimpin semua pembicaraan kami sepanjang kurang lebih 1 jam ke depan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Amin. Baik, Pak Yohanes dan sahabat Askara semuanya, kalau kita pagi hari ini kan kita bicara tentang iman gitu ya, iman, Pak Yohanes ya. Kita akan melihat sebenarnya Pak Yohanes apa sih pengertian ya, pengertian dari iman itu sendiri. Mungkin ada di antara kita yang mungkin belum tahu atau juga mungkin belum terlalu memahami sebenarnya iman itu apa sih sebenarnya Pak Yohanes, kalau kita melihat ya pengertiannya. Baik, sebelum kita masuk apa itu iman, kadang-kadang kita ini kan sudah banyak bacalah di kamus, referensi gitu ya, kemudian internet dan sebagainya. Mungkin sebelum mulai saya ingin bertanya kepada Mas Verlon. Nah, ini kita menanyakan Mas Verlon mewakili jemaat ya. Ya, betul. Saya mewakili jemaat ya. Jadi ini jemaat yang bertanya. Sekarang saya bertanya kepada Mas Verlon. Ini kan bulan April ini kita akan memperingati hari wafat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita peringati sebagai Jumat Agung. Kemudian hari Minggu itu hari kebangkitannya. Kemudian nanti ada 40 hari sesudah itu ada hari kenaikannya. Saya tanya kepada Mas Verlon, apakah Mas Verlon percaya Yesus itu benar-benar mati? Artinya dia mati dari kayu salib. Percaya ya. Ya. Oke, saya tanya Mas Verlon, dari mana Mas Verlon bisa percaya? Kepercayaan saya itu didasari yang ada di Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, beberapa tulisan yang ada di Alkitab. Apakah yang diinformasikan di dalam Alkitab itu sebuah kebenaran? Ya, sebuah kebenaran saya percaya itu. Jadi Mas Verlon mempercayai itu. Iya, betul. Nah, itu makanya saya bilang di sini, ketika bicara iman, kita percaya mengenai kepercayaan. Oke, kita bicara tentang kepercayaan berarti ya Pak Yohanes ya. Keyakinan. Nah, itu sebenarnya keyakinan. Mas yakin itu? Yakin ya. Tidak ada keraguan ya.
Sangat tidak ragu. Berarti bicara mengenai ketetapan hati. Oke. Jadi ini kita kadang-kadang kalau membahas ini kan langsung definisinya apa. Tetapi kita coba kita lihat diri kita. Ketika kita bilang ini bulan ini kita kan memperingati hari orang, kalau di kalender kita bilang wafat Isa Al-Masih. Kalau kita melihat sebagai pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Kemudian orang bertanya, apakah engkau percaya? Percaya. Bagaimana percaya? Itu kata orang. Kemudian kata siapa? Pak Pendeta. Lalu Mas Velon tadi dengan yakin karena di Alkitab tulis demikian. Kemudian Mas Velon meyakini apa yang ditulis di Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Berarti Mas Velon itu memiliki pemahaman bahwa Alkitab adalah firman Tuhan adalah kebenaran. Betul ya? Kalau benar berarti diyakini. Nah, Mas Velon yakin, kemudian Mas Velon memiliki ketetapan hati, keteguhan batin, kemudian dia tidak berubah. Itu sebenarnya definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu iman didefinisikan sebagai ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Artinya dia memiliki ketetapan hati. Yakin tidak berubah? Yakin. Makanya mengubah keyakinan orang itu nggak gampang. Wah, nggak beriman lagi. Nah, kalau tanya nggak beriman lagi, berarti dia sudah berubah keyakinannya gitu loh maksudnya. Sudah tidak yakin lagi artinya? Iya, nggak yakin lagi gitu loh. Ini keyakinan tentang hal-hal kebenaran begitu ya. Iman selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Meyakini Tuhan ada, meyakini Tuhan menyertai kita, meyakini Tuhan akan menolong kita, meyakini Tuhan menyembuhkan kita, meyakini Tuhan akan membela kita, itu iman. Ada ketetapan, kepastian dalam hati gitu loh Pak. Nggak ada keraguan, Tuhan pasti sembuhkan saya. Ini berbeda dengan orang yang motivasi dia. Percayalah pasti bisa, itu kan motivasi. Jadi harus dibedakan antara kita yakin-yakin dari pemahaman kita, tetapi dengan yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu memang sudah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, dia juru selamat kita, itu iman. Sama dengan seorang tentara Romawi, kepala tentara Romawi ketika hambanya sakit, dia datang kepada Yesus. Kenapa datang kepada aku? Karena dia percaya bahwa Tuhan ini berkuasa. Dia datang ke situ, itu iman. Meskipun sebelumnya dia belum tahu gitu ya. Iya, dia hanya mendengar sekilas. Terus dia beriman, percaya. Maka dia bilang, belum pernah aku temui iman sebesar ini gitu loh. Di antara orang Israel belum ada. Ini kok bisa orang kok yakin kalau saya akan sembuhkan anaknya. Bahkan dia bilang, nggak usah datang lah, nggak usah dijamah begini, nggak perlu. Ngomong saja pasti sembuh. Nah itu kan iman itu. Makanya dia bilang belum pernah aku temui iman sebesar ini. Nah itu artinya bahwa iman itu adalah sesuatu yang sangat pribadi, melalui sebuah proses yang panjang dalam kehidupan seseorang, sehingga dia meyakini sesuatu. Jadi kalau Mas Velon tanya apa itu iman, ya iman sebenarnya definisinya masing-masing. Mas Velon punya definisi sendiri tentang iman sebenarnya. Menarik ya Pak Yohanes, kalau kita bicara iman adalah sebuah hal yang pribadi gitu ya. Hal pribadi yang diyakini. Artinya kan kalau itu merupakan hal pribadi, orang lain, orang yang ada di luar kita, tidak boleh menghakimi atau tidak boleh istilahnya kayak, wah salah nih, nggak boleh ya Pak? Nggak boleh, itu kan iman itu definisinya ya sebenarnya pribadi, mengimani. Saya percaya kepada Tuhan. Tadi saya kan tanya dari awal, makanya pembukanya menarik tadi. Mengapa saya mengajukan pertanyaan? Ya supaya kita sendiri bisa menjawab begitu loh. Kalau Mas Velon, kenapa? Itu kata orang tua saya. Apakah benar orang tuamu yakin? Saya juga nggak, mulai ragu. Tapi kalau bilang, saya membaca Alkitab dan saya meyakini di Alkitab itu sudah dijelaskan di sana dan saya percaya itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Nah, itu berbeda lagi. Karena kita belum pernah mendengar suara kan. Tiba-tiba masih mendapat suara. Hai Velon, aku telah mati di atas kayu salib. Itu belum pernah. Belum pernah, betul. Kan yang dibaca Alkitab kan di dalam kitab Injil banyak dijelaskan tentang bagaimana Kristus itu dia disesah, kemudian dia dicemeti, memanggul salib, kemudian dia dipaku, kemudian lambungnya ditusuk, kemudian dia sebelum Paskah orang Yahudi dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu kan ada di Alkitab. Pertanyaannya apakah Anda percaya? Saya percaya Pak. Ya sudah begitu loh. Kita nggak bisa bilang pakai lagi. Makanya bilang iman itu pakai logika nggak. Iman itu kan menggunakan yang kita nggak bisa definisikan sebenarnya itu loh. Bisa, bagaimana orang percaya bisa didefinisikan kalau dia yakin itu. Tidak bisa didefinisikan kepercayaan. Iya, kalau gitu
masuk akal dong. Lu kadang-kadang orang percaya itu sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal begitu loh. Oke. Betul nggak ya? Ya. Alam diciptakan oleh Tuhan bagaimana? Kok bisa ya gimana? Ya sudah nggak usah percaya saja begitu loh. Ada yang bilang berarti kalau kita percaya saja tanpa kita tidak masuk akal, ya sekuat-kuat kita itu dimasukkan di akal, kadang-kadang nggak masuk akal juga begitu loh. Ya kan? Bagaimana Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, dia turun ke dunia sebagai manusia, dia disalibkan. Sehingga menjadi pertanyaan, orang akhirnya bertanya, bagaimana iman Kristen itu kok mempercayai Tuhan yang mati? Saya tanya lagi, memang Tuhan bisa mati kan? Tidak. Betul. Tuhan enggak yang mati. Tapi Tuhan kan bisa mati, tetapi yang mati adalah Yesus Kristus sebagai manusia. Kan begitu ya. Dalam kemanusiaannya itulah dia disalibkan, kemudian dia dikuburkan, dia bangkit. Ya. Kan begitu. Nah, jadi pertanyaan tadi, apa itu iman? Jadi iman itu kan dalam ini berarti sebenarnya masing-masing orang bisa mendefinisikan iman itu adalah saya sangat yakin apa yang saya rasakan, apa yang saya alami secara pribadi, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan saya. Itu iman. Itu definisi masing-masing berbeda begitu. Nah, sehingga itu sebenarnya kalau kita semua definisi dibaca di kamus ya itu kan definisi umum ya. Iman adalah, nah itu kan kayak sekolah SMA ya. Coba sebutkan iman apa? Iman adalah, begitu salah, ini salah, coret. Nah, jadi orang nggak memahami iman itu adalah hal yang pribadi. Hal pribadi. Nggak bisa dihakimi. Menarik ya. Gitulah. Makanya itu tadi apa itu iman secara umum. Tapi secara Alkitab, nah coba sekarang Mas Velan baca dulu dari Kejadian 15 ayat yang ke-6. Baik. Kejadian 15 ayat yang ke-6, sahabat Askara bisa menyimak, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Nah, kata percaya di sini kan menggunakan kata believe. Believe berarti di sini bahasa Ibrani aman. Jadi kalau bilang aman itu berarti percaya. Percaya. Itu bahasa Ibrani. Atau bilang emin, berarti dia bilang percaya. Yang memiliki arti datang ke tangan yang benar. Jadi kalau dia datang ke tangan yang benar, kembali ke yang benar, setia, teguh memegang janji, berpegang teguh, itu namanya iman. Karena dari kata ini dia bilang percaya itu aman. Berarti dia sedang bilang bahwa saya percaya, saya sekarang mempercayai apa yang benar. Gitu loh. Itu kan mempercayai apa yang benar kan hanya kita yang meyakini itu gitu loh. Kalau Abram dibilang bahwa keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut begitu, dia mempercayai ini benar, maka dia bilang memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran. Jadi dia berarti benar ini, berarti yang kamu mempercayai itu benar gitu loh maksudnya. Jadi Tuhan sendiri memberikan konfirmasi bahwa apa yang dipercaya Abraham itu sebuah kebenaran. Jadi kalau Tuhan berbicara A, kemudian dia mempercayai, berarti dia sudah berada pada tangan yang benar. Dia sudah berada pada jalan yang benar. Maka dibilang iman itu berarti bahwa datang ke tangan yang benar, kembali ke yang benar, setia, teguh memegang janji, berpegang teguh. Jadi berpegang teguh, setia memegang janji yang dia sampaikan kepada sesuatu yang benar. Nah pertanyaannya kalau kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, ya kita pegang teguh itu gitu loh. Itu namanya beriman. Itu kebenaran itu tadi. Kebenaran itu kita pegang. Makanya bilang akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Nah, kalau kita kembali kepada yang benar, berarti kita kembali kepada Kristus. Maka iman yang benar adalah iman kepada Kristus, gitu loh maksudnya, Mas. Oke. Mulai paham ya? Ini bahasanya agak jelimet dikit. Betul. Saya lihat Mas Bruno jadi melihatnya lagi menyimak. Karena saya agak putar-putar sedikit. Jadi ketika orang bilang aku kembali ke tangan yang benar, kembali ke yang benar, berarti iman kita juga beriman kepada yang benar. Makanya ketika Kristus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kita kembali ke jalan yang benar. Karena Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kan begitu. Dia sendiri adalah kebenaran itu. Ya, makanya dibilang ini benar. Akulah kebenaran. Kalau kita berpegang kepada Kristus, setia kepada dia, berarti kita sedang beriman kepada yang benar. Nah, gitu loh. Artinya kebenaran itu atau Kristus itu sendiri bukan kita yang membenarkan, tapi memang dia selayaknya benar. Dia adalah kebenaran begitu loh. Karena dia bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti kalau dia jalan, kebenaran dan hidup, kita kan beriman. Kalau kata iman bahasa Ibrani sini kan bicara mengenai kembali ke yang benar.
Ya, ya. Berarti kita tadinya itu tidak benar jalannya kemana-mana cari Tuhan begitu loh. Begitu dibilang akulah kebenaran, kita kembali ke yang benar, berarti kita sedang beriman kepada yang benar, itulah iman yang sesungguhnya. Oke. Nah kalau kita beriman kepada sesuatu yang tidak benar ya bukan iman, gitu loh. Jadi iman itu harus beriman kepada yang benar. Ya, gitu loh. ya. Jadi kepada yang benar, Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti dia adalah kebenaran. Dia benar, berarti kita beriman kepada Kristus, berarti iman kita sudah pas. Benar, gitu ya. Kepada hal yang benar sebenarnya. Ya, gitu ya. Itu harus memahami di situ. Jadi bukan hanya asal percaya. Betul. Jadi iman tidak hanya bicara mengenai aku percaya kok alam diciptakan oleh Tuhan, bukan hanya di situ. Kita harus mengimani bahwa yang mengatakan itu adalah kebenaran. Ya, betul. Betul ya. Kalau Mas Pelon mengatakan, saya masa percaya sama Mas Pelon. Ya. Karena saya bukan kebenaran. Bukan kebenaran, gitu loh. Jadi ketika itu dikatakan oleh yang benar, berarti kita boleh mengimani. Betul. Jadi siapa yang mengatakan? Jadi bukan masalah kita mempercayai apa, tetapi siapa yang mengatakan itu lebih penting. Oke. Ya, menarik ini. Ya, kalau Kristus yang mengatakan berarti dia benar karena dia bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, gitu. Kan bicara kebenaran kan bukan masalah orang bilang orang bilang saya mempercayai Tuhan. Nah, Tuhannya bilang apa? Tapi kalau Tuhannya bilang istilahnya itu percayalah kepada aku. Kenapa aku percaya? Karena akulah kebenaran. Nah, berarti iman kita sesuai dengan definisi ini benar gitu loh. Berarti Tuhan bilang maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena yang bersabda adalah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati, gitu loh. Jadi kalau Allah yang di dunia ini kan kita mempercayai hanya ada satu Allah kan, Tuhan yang Maha Esa itu. Dan Tuhan yang Maha Esa itu menyatakan diri dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang pada bulan ini kita peringati dia sudah menebus kita melalui kematian di atas kayu salib dan dia juga sudah bangkit dan dia naik ke surga. Ini satu. Kemudian baca lagi sekarang dari dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk 2 ayat yang keempat, sahabat Askara, bisa disimak, saya akan bacakan buat kita. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya ulangi ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, ada kata ini orang yang benar. Berarti orang yang beriman itu akan hidup oleh percayanya. Nah, dalam bahasa Ibrani, dalam konteks ini dia menggunakan kata emunah. Di sini ada teman kita namanya Memunah. Nah, jadi ada munah, emunah itu berarti kesetiaan, keteguhan, stabil. Makanya kita bisa katakan begini, tetapi orang yang setia, orang yang teguh, orang yang stabil itu akan hidup oleh karena percayanya. Jadi dia tidak pernah goyah bahwa dia mempercayai Tuhan yang sudah bersabda, mempercayai Tuhan yang sudah memelihara hidupnya, dia setia dan dia pegang teguh. Ini kan Habakuk mengalami sebuah kesulitan yang besar. Dia lihat bangsanya mengalami kesulitan. Bahkan banyak katanya tanam ini nggak berhasil, tanam itu nggak berhasil, dimakan belalang, kena hama. Tapi dia bilang dalam semua keadaan dia percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memulihkan hidupku. Tuhan langsung bilang sesungguhnya orang ini orang yang benar karena dia hidup dengan percayanya. Dia percaya akan ada perubahan karena dia mengikuti Tuhan yang hidup. Nah, itulah maksudnya. Jadi kalau kita mempercayai ikut Tuhan yang hidup, kita selalu optimis gitu loh. Selalu memiliki pengharapan. Karena yang kita ikuti Tuhan yang benar. Nggak mungkinlah Tuhan bilang, Tuhan berjanji begini. Jika engkau sungguh-sungguh melaksanakan firman-Ku dan sebagainya, maka aku memberkati. Ya nggak mungkin dia berbohong, pasti terjadi gitu loh. Sama dengan bahas kemarin perpuluhan kan. Itu kan masing-masing beriman apa tidak kan begitu loh. Orang kasih perpuluhan itu tergantung iman kan. Kalau dia percaya begini, dan ujilah aku, maka aku akan memberkati engkau kan diujilah aku. Berarti dia percaya karena yang bersabda adalah kebenaran. Ya pasti terjadi. Tapi kalau bilang iya kalau enggak, berarti tidak stabil di sini. Tidak yakin artinya. Nah kalau enggak yakin ya jangan, saya bilang kemarin kalau Tuhan bilang kalau nggak yakin jangan dilakukan, nanti menyesal begitu loh. Kan tidak percaya, nggak yakin. Nah itu yang kita lihat di sini. Pertanyaan Mas Pelon, apa itu iman di sini? Iman itu bicara mengenai keteguhan hati, kembali ke tangan yang benar, kembali kepada yang benar. Berarti di dalamnya ada kesetiaan, ada keteguhan hati, dan dia stabil, tidak berubah. Itu iman.
Gitu. Artinya mau ada hal yang lain, atau bisa dibilang mau ada kepercayaan yang lain, atau hal-hal yang mau menyesatkan gitu di tengah perjalanan seperti apa aku alami tadi. Tapi kalau seorang itu punya keyakinan, punya keteguhan terhadap kebenaran itu, dia pasti akan tetap berdiri pada Betul. kebenaran itu ya Pak Yohanes ya. Makanya dibilang di manakah imanmu? Kenapa? Kenapa? Makanya Tuhan bilang begini, nanti aku akan kembali datang, aku akan melihat apakah masih ada iman di muka bumi ini. Bukan bicara masalah apakah masih ada orang Kristen, bukan masalah itu. Apakah masih ada iman? Iman ya. Ya, berarti iman bicara apakah masih ada orang yang menantikan aku sebagai yang benar itu. Gitu loh maksudnya. Jangan orang sudah berpaling. Wah, Tuhan nggak datang. Wah, Tuhan nggak benar ini. Dia ngomong akan kembali, mana buktinya kembali? Nggak ada. Nah, tapi kalau kita meyakini di akulah kebenaran, pasti ditepati. Nggak mungkin tidak. Kita yang tidak sabar begitu loh. Nah, tinggal tunggu waktunya dia. Tunggu waktunya. Nah, kalau kita sudah merasa sekarang, Tuhan itu juga nggak ada. Tuhan itu juga paling dia janji-janji itu kan yang nulis kan para nabi itu bisa dipleset-plesetkan. Berarti kita nggak mempercayai begitu. Nah, di sini berarti emunah. Itu saya kasih apa ya, dalam tulisan saya ada 530 itu kalau kita lihat referensi konkordansi itu kita lihat ada nomor 530 akan banyak penjelasan di sana. Kita akan tahu apa sih artinya emunah. Ternyata artinya berarti kesetiaan, berarti keteguhan, dan berarti dia stabil. Orang nggak gampang goyah gitu loh. Tidak gampang goyah dan tidak gampang digoyahkan juga gitu. Ya, jadi ini nggak bicara mengenai selera loh Mas. Ya. Wah, nggak beriman ini. Nanti Mas Belum keluar, wah ini nggak beriman, nggak stabil ini. Bukan masalah itu. Sekarang aku kok pingin makan pecel ya, tiba-tiba besok makan tahu tempe atau makan apa. Wah, ini nggak beriman lagi. Kenapa? Nggak stabil. Karena beriman itu berarti stabil lah. Nggak ada urusan dengan makanan atau selera. Itu kan bisa berubah. Selera bisa berubah, tetapi iman kepada Kristus yang benar tidak boleh berubah. Itulah iman. Nah, itu kira-kira Mas Pelon. Jadi tadi tanya tentang apa sih iman? Apa itu iman ya? Artinya sampai di sini cukup jelas ya menurut saya sahabat Askara, bahwa iman adalah sebuah keteguhan hati gitu ya. Tidak bisa digoyahkan, karena yang kita percayai yang kita percaya itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kita sedang mempercayai sebuah kebenaran. Nah, Pak Yohanes, kalau kita berbicara tentang iman kan itu tadi ya, sebuah keteguhan hati yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun gitu ya. Yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, karena dia mempercayai sebuah kebenaran itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen juga pasti kita mempercayai sebuah kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri, firman yang ada dan kebenaran itu sendiri. Nah, sebenarnya seberapa penting atau apakah menjadi orang Kristen itu, menjadi orang percaya itu harus punya iman, Pak Yohanes? Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Coba sebelum lanjut saya mungkin baca lagi ini Ibrani 11 ayat 1. Ini kadang-kadang orang Kristen kan ini dipakai. Iman adalah betul dipakai. Coba silakan baca dulu. Baik. Iman Ibrani 11 ayat yang pertama, sahabat semangat ini. Betul. Ibrani 11 ayat yang pertama, sahabat Askara ya. Ini juga mungkin ayat hafalan yang sangat dihafal ya. Sangat dihafal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Ya, cukup. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman kan bicara mengenai sesuatu yang kita harapkan tetapi tidak kelihatan, tapi kita yakin. Yakin pasti Tuhan akan kasih, pasti Tuhan akan. Nah, kalau pertanyaan tadi apakah orang Kristen harus memiliki iman, berdasarkan ini ya seharusnya dia begitu kan, dia melihat sesuatu yang seperti janji Tuhan itu kita kan belum lihat ya. Pertanyaan begini, Tuhan bilang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa. Ini benar apa enggak ya? Oke. Jangan-jangan nanti saya kalau mati malah binasa. Nah, berarti kan bicara mengenai sesuatu makanya dibilang iman adalah dasar. Jadi iman yang tadi kan sudah dijelaskan, iman itu adalah keyakinan, iman itu adalah kesetiaan, ya kembali ke tangan yang benar, kembali kepada yang benar, dan Kristus sudah katakan adalah kebenaran. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, berarti kita beriman pada jalur yang benar. Harusnya itu adalah dasar ya. Itu adalah dasarnya gitu loh. Itu harus menjadi dasar bagi kita. Nah, kalau orang Kristen tidak punya dasar ini ya bingung dia. Makanya orang Kristen harus pondasinya, dasarnya harus kuat. Makanya ada buku dasar yang teguh. Dasar yang teguh itu bicara mengenai iman yang benar. Iman yang benar itu hanya ada di mana? Bagi kita orang Kristen, iman yang benar adalah iman ada di dalam Kristus.
Karena kata iman yang digunakan di sini menggunakan bahasa Yunani pistis, itu berarti keyakinan, kepercayaan, kesetiaan, itu sama dengan yang tadi. Ternyata iman itu sama isinya, itu dia yakin, dia percaya, terus yang terakhir dia setia. Gitu loh Mas. Yakin pertama harus yakin dulu, kemudian dia percaya, kemudian setia. Yakin bahwa Kristus adalah kebenaran? Ya, karena dia katakan akulah kebenaran. Yakin? Ya silakan percaya. Nah, setelah Mas Tolan percaya, begitu ada godaan, tetap setia. Nah, berarti dia yakin, percaya, setia. Itu satu menjadi satu kesatuan dari kata pistis itu. Berarti iman adalah keyakinan, kepercayaan, kesetiaan tentang segala sesuatu yang diharapkan dan tentang sesuatu yang tidak kelihatan, dia yakini pasti itu ada. Bahwa Tuhan kalau berjanji bahwa aku kembali kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagimu, kita yakin. Kita percaya, setialah. Makanya kita Wahyu menuliskan, siapa yang setia sampai akhir, aku akan memberikan baju putih. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Kan? Aku akan memberikan dia makan dari buah pohon kehidupan. Itu karena kesetiaan. Artinya tidak berhenti hanya kepada yakin dan percaya saja Pak Yohanes. Iya, harus setia. Harus disertai dengan setia. Iya, kan tidak mungkin tidak setia. Makanya setiap yang setia sampai akhir. Baca kitab Wahyu tuh. Pasti harus setianya sampai akhir, Mas. Kalau tadi Mas Pelan bilang, ini kita nggak mau berdebat ya antara dipilih, kemudian sekali selamat tetap selamat. Itu kita nggak membahas, itu perdebatan yang sudah panjang itu. Tapi saya bilang begini, orang yang dipilih pasti setia gitu loh maksudnya. Itu sangat masuk akal sebenarnya. Iya, kalau dipilih pasti setia, nggak mungkin dia berubah. Berarti kalau orang yang nggak setia, berarti bukan dipilih, simpel aja begitu kan, simpel ya. Karena kalau dia setia sampai akhir kapan? Sampai akhir kita menutup mata, tetap percaya sama Tuhan gitu loh. Jangan karena mohon maaf ini karena jabatan, karena pasangan, kenapa kita merasa suka-suka, enggak apa-apa dah gitu. Berarti gimana kita? Tetapi saya pertanyaan gini loh. Kalau gitu bisa nggak orang itu diselamatkan? Saya nggak bilang bisa, saya nggak katakan tidak. Terakhir yang penting lihat endingnya gitu loh. Pas terakhir dia percaya, atau dia pas setia sekali terus akhir-akhir nggak percaya lagi. Itu juga enggak bahkan menghujat Tuhan. Kan Tuhan datang. Kalau aku kembali, apakah aku mendapati iman di muka bumi ini? Dia nggak katakan apa aku dapati banyak orang Kristen di muka bumi ini. Tidak. Tetapi orang yang beriman pasti dia menempatkan dirinya sebagai orang yang setia. Jadi orang Kristen yang setia begitu. Bukan hanya setia melayani, tetapi setia juga memegang teguh. Nah, kembali kepada pertanyaan dari Mas Pelan tadi, apakah menjadi orang Kristen harus mempunyai iman? Ya jelas. Tapi imannya yang bagaimana begitu loh. Ya. Itu kan harus iman yang benar. Makanya pada masa bulan April ini kita memperingati hari Jumat Agung, kemudian kebangkitannya. Apakah kita orang Kristen harus mempercaya itu? Atau karena memang sudah tradisi? Atau mungkin karena sudah tercatat di kalender gitu? Ya. Mau tidak mau tercatat di kalender, kemudian enggak enak orang Kristen kalau kita enggak ikut ibadah Paskah, ada perjamuan kudus, enggak enak ini. Atau kita betul-betul punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Harus ada iman di sana. Maka pertanyaan, apakah harus ada iman? Pertanyaan imannya bagaimana? Ya sekarang kalau saya tanya Mas Pelan, apa sih Mas Pelan rasakan kalau orang bicara mengenai iman? Nah, kadang-kadang apakah iman itu hanya bicara mengenai keselamatan atau iman bicara mengenai kehidupan sehari-hari? Gimana kalau Mas Pelan menanggapi itu? Kalau saya melihatnya, iman itu selain dari kehidupan sehari-hari yang akan membawa kita kepada keselamatan juga pastinya nanti. Harus dua sisi yang Di samping dia mempercayai bahwa Kristus adalah Tuhan, dia beriman, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga dia mempercayai firman-Nya. Iya, harus diimplementasikan gitu. Ya, betul. Jadi iman itu kan sebenarnya iman itu kan bukan sesuatu yang pasif. Iman itu sesuatu yang aktif. Tadi saya belum jelaskan di sini ada ya. Kata percaya berarti menerima sesuatu yang benar, bukan imitasi, real. Dan ingatlah bahwa kata percaya itu, iman itu adalah kata kerja. Jadi dia aktif betul gitu loh. Bukan dia begitu saya percaya berhenti, enggak. Dia terus bekerja mencari, dia mempercayai
dia mempraktekkan imannya, dia menunjukkan imannya, bahkan dia setia sampai akhir. Karena iman itu kata kerja tadi ya, kata penting kerja. ya. Jadi iman itu kerja. Jadi iman itu aktif gitu loh. Jadi kalau bilang iman, pokoknya sekali percaya sudah enggak, dia aktif terus. Jadi iman itu dihidupi. Sehingga orang Kristen yang menghidupi imannya adalah orang Kristen yang produktif. Makanya pertanyaan Mas Pelon tadi, apakah harus ada iman? Harus. Bahkan di Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, silakan Mas Pelon baca. Ibrani 11 ayat yang ke-6, sahabat Askara bisa disimak kembali, saya akan bacakan buat kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Gimana Mas Pelon menangkap ini? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau Mas Pelon itu apa menangkapnya di sini? Kalau tanpa iman artinya tanpa kita percaya gitu ya, tanpa kita punya keteguhan hati itu kita nggak mungkin berkenan kepada Tuhan karena kita tidak mempercaya kepada hal itu gitu menurut saya. Ya, betul. Jadi harus kembali yang tadi. Iman itu kembali ke tangan yang benar. Iman kembali kepada yang benar. Kebenaran itu. Jadi tanpa iman yang benar, maksudnya begitu loh. Tanpa, bukannya masalah tanpa iman tidak mungkin. Jadi harus jelaskan iman itu, harus jelaskan iman yang apa yang dimaksud di sini. Iman yang benar ya. Ya, tanpa kepercayaan yang benar, tanpa kamu mempercaya yang benar, tidak mungkin kamu berkenan kepada Allah. Ya kalau kita bilang so percaya, tapi percaya siapa? Ya nggak tahu. Ya, itu bukan iman. Percaya aja nggak juga gitu ya. Itu bukan iman, karena iman yang benar kan definisi jelas ya. Iman yang benar adalah kembali ke tangan yang benar. Kembali ke yang benar. Kristus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti kalau kita mengimani Kristus, itu berarti sudah berkenan kepada Allah. Makanya dibilang apa ya? Kepadanya lah aku berkenan. Berarti Tuhan juga mau menghendaki bahwa orang itu mempercayai Kristus dalam kehidupannya, gitu loh maksudnya. Berarti ketika kita bicara begini dalam konteks kekristenan, track kita sudah benar. Makanya dibilang tanpa iman, jangan langsung tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus iman itu apa? Iman adalah dasar. Itu kan bingung lagi nih, apa dasar? Yang iman yang benar ya. Ya, iman yang benar. Iman yang benar adalah mempercaya yang benar. Siapakah yang benar? Kristus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti yang benar adalah Kristus, akulah kebenaran. Kebenaran itu sendiri. Dia tidak mengatakan aku benar, tapi akulah kebenaran, itu kata benda. Berarti dia sesuatu yang firm gitu, yang pasti. Benar. Berarti kita mempercayai dia, makanya bilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti tanpa kita memiliki iman yang benar ada dalam Kristus, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan perkenanan dari Allah, kita harus mempercayai yang benar, yaitu Kristus yang benar itu, maka kita berkenan kepada Dia. Gitu loh. Makanya semakin jelas sekarang. Jadi iman itu jangan ngambiar gitu loh. Iman itu pokoknya percaya. Ya mungkin bilang, apakah orang Kristen harus memiliki iman? Pertanyaannya iman yang mana? Ya kan? Apakah iman dia pokoknya sudah percaya Tuhan itu ada? Percaya. Tapi iman itu aktif. Nah kalau iman aktif, dia harus ibaratnya kalau cari sinyal dia harus pas ya, set kepada sumber yang benar. Dan sumber yang benar itu adalah Kristus. Berarti saya menjawab tadi, apakah orang Kristen harus memiliki iman? Wajib. Wajib ya. Tetapi imannya bagaimana? Yaitu beriman kepada yang benar. Siapakah yang benar? Kristus adalah kebenaran. Gitu loh. Makanya bilang kalau Kristus sudah memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Nah, berarti ya memang sungguh-sungguh gitu dimerdekakan benar. Hanya Kristus yang memerdekakan kita melalui kematiannya di atas kayu salib yang nanti kita akan peringati tanggal 15 April. Nah, lagi 10 hari kan. Jumat Agung, betul. Luar biasa. Kita memperingati ya. Jadi bagi teman-teman umat Kristen sekarang mulailah lihat di sini bahwa ketika Anda memperingati Jumat Agung, lihatlah bahwa dialah kebenaran. Gitu loh. Ketika dilakukan ini jangan bertanya kenapa dia harus mati. Karena dia melakukan, karena dia kebenaran, pasti semua yang dilakukan adalah sempurna. Dan itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Caranya ya cara yang sempurna. Itulah cara yang terbaik yang Tuhan bukan pikirkan ini baik. Enggak. Dia memang itulah yang dia kehendaki. Makanya dalam doa di Getsemani, jika sawan ini harus berlalu, kalau bisa berlalu, barulah. Tapi jadilah kehendakmu. Ternyata kehendak Bapa itu bahwa Kristus harus mati di atas kayu salib. Itu kehendaknya. Kita mempercayai itu, kita peringati tanggal 15 nanti Jumat Agung. Dan kita tentunya harus bersyukur karena kita beriman kepada yang benar. Makanya tadi apa itu iman? Iman
kembali kepada yang benar. Kembali Artinya kepada tadi kita beriman kepada yang nggak benar. Ketika dia balik kepada yang benar, dikatakan kamu berkenan kepadaku. Oke. Ya, Oke. itu. Berarti di sini kan setiap orang Kristen harusnya berkenan kepada Tuhan karena dia sudah beriman kepada yang benar. Dan itu berlanjut ya, karena Pak Yohanes bilang tadi iman itu sendiri adalah kata kerja, Pak Yohanes, Iya. yang harus dikerjakan. Berarti gitu dia ya. harus di dalam satu kitab bilang kerjakanlah keselamatanmu. Hmm. Itu berarti kalau beriman bukan kerjakan supaya kamu selamat, enggak, kamu udah selamat, tapi tetaplah di dalam keselamatan itu. Tetaplah setia sampai akhir gitu loh. Tetaplah setia. Ini kan perjuangan enggak gampang, banyak godaan. Ya saya katakan banyak godaan apa ya? Banyak godaan kan, godaan ekonomi, godaan macam-macam lah. Orang itu kadang-kadang bisa meninggalkan Tuhan. Ya kita nggak tanyakan berarti dia nggak selamat dong. Saya nggak bilang begitu. Tetapi yang Tuhan bilang, siapa yang setia sampai akhir, maka aku akan memberikan kepada dia jubah baru, putih baru. Dan namanya tidak akan aku hapuskan dari kitab kehidupan. Tercatat malah. Berarti ada kemungkinan bisa dihapus. Itu kalau baca sini ternyata bisa orang hilang keselamatan. Tetapi pihaknya lain bilang, oh nggak mungkin, pasti selamat. Ya terserah. Ya itu masing-masing boleh lah, itu kan nggak usah diperdebatkan. Tapi yang penting bagi saya dan Mas Felon saat ini dan juga pendengar, tetap setia, itu yang penting. Kita nggak membicarakan nanti akhirnya gimana, nggak usah dipikir. Yang penting kita setia sampai akhir. Karena sudah tercatat ya, janjinya Tuhan itu sudah tercatat di situ. Tugasnya kita hanya mengerjakan keselamatan itu tadi. Makanya aktif terus, makanya beriman tuh nggak boleh sudah Kristen ya sudah, enggak. Kita harus aktif terus gitu loh. Aktif apa? Kita harus mempertahankan itu apa? Sesuatu yang benar pasti harus dipertahankan gitu loh. Kan begitu ya, nggak mungkin orang kalau sudah tahu yang benar dilepas. Makanya kalau kita sudah tahu yang benar, Kristus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dipertahankan. Apakah itu usaha kita? Tidak, karena iman itu aktif. Kalau aktif berarti kan namanya setia itu gimana ya? Contohlah orang bekerja sebuah perusahaan. Kalau dia tahu merasa bahwa inilah sesuatu yang benar begitu loh. Dia bertahan di situ, kadang-kadang goda banyak, dia tetap bertahan. Nah makanya dibilang, baca kitab Wahyu itu hampir semua dikatakan siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, maka dia, siapa yang setia sampai akhirnya, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Kan ada siapa yang setia sampai akhir. Kan kata setia itu berarti apa? Iman tadi itu kan dibilang dia yakin, dia percaya, dia setia. Itu pengertian dari pistis gitu loh. Dia tidak hanya percaya, dia tidak yakin aja. Yakin Tuhan Yesus selamat? Iya yakin. Percaya? Percaya. Jangan lupa kurang satu. Iman itu nggak boleh cuma 2, dia harus 3. Yakin, percaya, terakhir apa? Teguh itu tadi. Teguh, setia. Nah, siapa yang teguh, siapa yang setia, siapa yang stabil, dia akan menerima mahkota kehidupan. Gitu aja. Tapi kalau dia nggak teguh, berarti nggak percaya, Pak. Ayo, betul apa tidak? Ya masuk akal. Masuk akal kan? Kalau pakai akal-akalan bisa, bukan ngakalin loh. Iya sih. Jadi kalau dia yakin, dia yakin pertama, terus dia percaya, berarti dia setia. Kalau dia nggak setia, berarti yang pertama udah nggak yakin lagi, Pak. Betul. Kenapa kamu nggak setia? Aku udah nggak yakin lagi. Mulai ragu nih. Karena banyak masukan-masukan. Nah, makanya iman Kristen itu bersifat pribadi. Walaupun kita dilahirkan dalam keluarga Kristen, tetapi setiap pribadi itu bertanggung jawab harus menemukan kebenaran itu. Dengan cara belajar. Di gereja kan ada katekisasi, ada macam-macam, belajarlah yang baik begitu loh. Bukan hanya saya mau menikah baru katekisasi, jangan, belajar benar siapa kebenaran yang kita percayai. Gitu loh. Karena itu pertaruhannya apa? Antara hidup dan mati kan. Karena kan orang itu ditakdirkan atau ditetapkan mati sekali, setelah itu dihakimi. Sudah, tidak ada lagi kalau bisa ya setelah mati kita bangkit lagi, setelah mati bangkit. Tidak ada, sekali mati sudah 1 kali, setelah itu dihakimi. Karena itu imannya harus pas gitu loh. Begitu kita karena tahu tidak ada pengulangan ya. Tidak ada. Ketika kita tahu itu sudah benar, maka setialah. Setia. Ada lagunya itu ya. Nah, Pak Yohanes ada apa ya? Saya pernah dengar ada teman yang bertanya ya, dari kalau kita melihat kan orang Kristen harus memiliki iman. Nah, saya punya teman, dia seorang Kristen juga. Dia pernah bertanya, apa mungkin gitu ya? Apa mungkinkah orang yang tidak beragama Kristen atau bukan orang percaya tapi dia beriman kepada Tuhan Yesus, apa mungkin seperti itu Pak Yohanes? Itu yang saya katakan dari awal kan, iman itu pribadi, Mas. Oke. Itu pribadi. Jadi pribadi yang saya maksud di sini adalah ketika orang percaya yang tahu hanya dia dan Tuhan. Kembali lagi karena itu bersifat pribadi ya. Tetapi
kepercayaan itu akan menetapkan, kepercayaan seseorang itu akan melahirkan perilaku. Oke, dalam kehidupan sehari. Karena itu tadi, karena kata kerja itu tadi. Iya, perilaku nggak bisa saya percaya. Pokoknya saya diam aja. Tapi kan harus aktif di sini. Dia harus bersaksi. Dia harus menunjukkan bahwa seorang Kristen. Itu kan nggak mungkin diam-diam saja. Kan nggak bisa. Kan iman itu nggak bisa hanya percaya. Makanya sebelum tadi tidak hanya percaya, tidak hanya yakin. Mungkinkah dia percaya, tapi harus ada setia. Setia ini apa? Dia harus tetap, kata setia berarti diuji kan di sini ya. Kata diuji berarti dia harus menunjukkan imannya, membuktikan imannya. Bagaimana dia sudah katakan Kristus, dia nggak berani mengakui? Itu pertanyaan saya sekarang. Diam-diamnya kan penting Tuhan tahu, tidak. Karena semua di dalam sejarah itu setiap orang percaya itu diuji. Ketika tanya, kamu orang Kristen? Ya, seorang Kristen. Baik, sejak saat ini Anda tidak akan saya kasih gaji. Oke, enggak apa-apa. Itu tandanya kita setia. Kamu Kristen? Iya, tapi saya cuma di KTP. Mulai hati-hati nih. Siapa yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak mengakui dia di depan papaku. Ya, jangan main-main di situ. Karena kalau kita mau nggak disangkal, tiba-tiba istrinya Mas Velan itu, bukan. Ayo Mas, bagaimana perasaannya Mas? Itu suaminya Mas. Bukan, itu temen aja. Ayo, perasaannya gimana? Ayo. Bingung nggak? Bingung ya, sakit hati juga pastinya. Tuhan, ini kan masalah kita manusia, tapi Tuhan nggak boleh main-main di situ. Kalau orang tanya, apakah kamu orang Kristen? Oh tidak, tapi saya percaya. Loh gimana dia? Kristen itu kan dia pengikut Kristus. Itu kan, apakah kamu pengikut Kristus? Ya. Ada resiko nggak? Ada resiko. Ya, pasti. Orang nggak suka sama kita, makanya ada kata setia sampai akhir. Kamu setia. Siapa yang setia? Itu berarti Tuhan melihat betul-betul kamu menghargai saya gitu. Sama seperti Kristus dibilang di dalam kitab Filipi, dia sudah setia sampai akhir, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Loh, Tuhan yang setia itu kita kok kenapa nggak setia gitu? Ya, artinya kan tantangan tuh banyak. Jadi kadang-kadang orang tidak terima kita. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah mungkin? Apakah mungkin? Ya, mungkin ada beberapa orang yang begitu. Tetapi kan iman itu kan aktif. Nah, karena imannya aktif berarti bicara mengenai yakin, percaya dan setia. Berarti setia itu berarti kan dia harus menunjukkan buktinya. Apa buktinya dia setia? Dan ini dalam kehidupan sehari-harinya harusnya ada kelihatan gitu ya Pak. Kelihatan kan dia orang percaya. Saya nggak bicara mengenai agama Kristen, tidak. Bicara menunjukkan dirinya adalah seorang pengikut Kristus, kelihatan itu loh. Masa nggak berani menyanyi aja, nggak berani, gimana? Saya diam-diam aja nggak berani, terus nggak berani menunjukkan iman. Ya kan? Ya kadang-kadang kalau berani ya sudah, saya sekarang menjadi, makanya dibilang dia kembali kepada yang benar. Itu iman. Bukan diam-diam menjadi benar, nggak ada. Dia kembali kepada yang benar, risikonya ada gitu loh. Berarti kalau kembali kepada benar, mungkin tadi nggak benar gitu loh. Imannya kurang benar gitu, tidak benar. Karena iman yang benar dikatakan beriman kepada yang benar. Kristus adalah kebenaran. Ketika dia percaya begini kepada Kristus, berarti dia sedang kembali kepada yang benar. Itu harus dibuktikan dalam kehidupan kita, perilaku kita. Bukan saja masalah yang penting aku baik, yang penting aku tidak menyakiti orang, bukan hanya masalah di situ. Tidak hanya sekedar itu juga ya. Kita harus mendeklarasikan, iya saya orang yang percaya. Seperti seorang tokoh kan ada katakan, dia menunjukkan sendiri, ya memang seorang Kristen. Dia nggak disukai silahkan, tidak apa-apa. Itu namanya setia. Nah, jadi itu saya jawab di situ ya. Jadi kalau saya bilang, enggak apa-apa, berarti menyalahi iman yang aktif nanti. Karena iman itu nggak bisa diam-diam begini. Betul. Harus dikerjakan selalu. Iman itu dikerjakan. Selain tadi Pak Yones bilang itu adalah sebuah hal yang sangat pribadi, tetapi juga meskipun itu bersifat pribadi, iman itu bersifat pribadi, tetapi sebagai orang percaya itu harus dikerjakan gitu. Iya, harus nampak dalam perilaku. Ya, harus nampak dalam perilaku lebih tepatnya. Nampak dalam perilaku dan dia setiap menanggung risikonya. Kan dia harus mengakui dong. Siapa yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak. Nah, bukti mengakui itu loh, kita punya KTP, kamu Kristen? Iya, saya Kristen, mengakui deh. Berani ngomong kita. Ngapain takut? Saya iya saya Kristen. Saya pengikut Kristus, ya saya minta KTP, dikasih. Itu kan sebuah pengakuan. Nggak boleh diam-diam. Ya kalau ada orang yang diam-diam silahkan saja, nggak apa-apa. Saya tidak menghakimi di sini. Tetapi kalau bicara mengenai iman yang hidup, iman yang aktif, ya memang kita harus berani mengakui itu. Ya sama dengan kita mengakui istri kita lah. Istrinya enggak. Kayaknya teman saya itu kan masalah. Ya dia itu kan keyakinan ya sudah. Berarti ketika dia percaya kepada Kristus kan itu sudah ada ikatan. Ada ikatan perjanjian antara saya dengan Tuhan. Kamu setia, maka kamu akan dapat ini. Kan begitu aja. Jadi kalau kita nggak setia ya gimana?
Ya gitu Mas. Jadi kita nggak bicara mengenai sekali selamat, tetap selamat, nggak bicara di situ. Itu urusan para teolog yang orang-orang pinter lah. Ya. Kita ini orang-orang biasa, ya Ya. membahasnya yang sederhana saja. Sederhana saja. Supaya nggak bingung gitu. Yang penting sekarang gimana Pak? Kata kunci cuma satu. Kita yakin, kita percaya, setia. Setia sampai akhir sudah. Iman itu terus jalan saja. Entahkah punya uang, nggak punya uang, disingkirkan atau tidak, punya jabatan atau tidak, tetap setia. Maka Tuhan berjanji, aku tidak akan menghapus namamu dalam kitab kehidupan. Aku akan memberikan kamu baju yang baru, baju putih, bahkan memberikan nama yang baru. Mungkin namanya bukan film Malanguna lagi namanya. Nggak tahu nama saya juga nggak tahu nama siapa. Kasih nama yang baru. Artinya kita baru betul. Artinya itu pengharapan kita gitu ya Pak Yohanes? Ya, itu pengharapan dan itu janji Tuhan kepada kita. Oke, Pak Yohanes, ini sudah di menit-menit terakhir ya. Sebelum kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi ya. Kalau tadi Pak Yohanes bilang adalah iman itu adalah sebuah kata kerja ya. Sebuah kata kerja yang harus artinya kalau kita beriman kepada Tuhan gitu ya, orang percaya yang beriman kepada Tuhan itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuknya seperti apa Pak Yohanes? Bentuk iman itu? Itu kan bentuk iman kan ditunjukkan tadi kan tidak bisa dilihat dari yang saya katakan bentuk iman kan dalam perilaku ya. Bukan kata-kata ya. Bukan kata-kata, perilaku yang ditunjukkan ya. Jadi perilaku yang ditunjukkan bahwa kita menunjukkan kita orang yang beriman. Oke lah, sekarang pakai yang praktis-praktis saja. Kita nggak bicara mengenai sesuatu ya, misalnya kita meyakini Kristus adalah Tuhan. Dia kata Tuhan, berarti kan Tuhan. Berarti kita setia kepada Tuhan kita. Ketika kita beriman, berarti kita mentaati firman-Nya. Gitu loh. Berarti itu bentuknya di situ aja. Terus simple ya bentuk simple. itu ya. Kita beriman, mentaati firman-Nya, karena Dia Tuhan kita. Tuhan itu bersabda, kita kan hambanya bersabda. Yohanes ke timur, kita ke timur. Yohanes ke sini, kita ke sini. Itu bentuk daripada percaya. Iman. Jadi iman itu nggak ada wujudnya tapi dilihat oleh orang, gitu loh. Ketaatan itu dalam bentuk ketaatan. Jadi kita dilihat bagaimana kita melaksanakan iman kita di tengah-tengah masyarakat itu kelihatan. Jadi nggak bisa disebutkan apa sih bentuknya. Bentuknya ya dalam bentuk perilaku. Perilaku yang menunjukkan kita orang yang beriman. Sekarang contohnya kita orang beriman kepada firman-Nya kan berarti kita percaya kalau Tuhan katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Nah, ketika kita beriman, apa yang kita lakukan? Ya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ketika ada masalah, bukan ke dukun atau kemana gitu. Berarti sampai sudah menjadi PhD nih. Itu kan simpelnya begitu, Mas. Kan kita mempercayai Kristus dan mempercayai firman-Nya otomatis. Kan mungkin saya percaya, tapi berfirman kita nggak lakukan. Siapa yang mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Kan simpel begitu. Kan melakukan firman-Nya. Maka Tuhan bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah musuhmu. Nah, kalau kita punya musuh, kita berarti sedang apa? Tidak beriman. Simpel ya. Tapi iman yang maksudnya sama tadi itu bukan iman yang kepada Kristus, bukan itu loh. Jadi iman itu kan satu mengarah ke atas dan mengarah ke samping. Kan horizontal dan vertikal ya. Iya, itu harus begitu, vertikal, horizontal. Yang vertikal kita percaya adalah Tuhan kita, Dia selamatkan saya, sekarang saya orang yang beriman kepada Dia yang benar. Tetapi orang yang benar kita harus tunjukkan kepada sesuatu yang benar di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dia bilang, kasihlah sesama manusia. Kasihi. Apakah saya manusia? Ya dikasihi. Kan sesama manusia. Kasihlah musuhmu. Kasih musuhmu. Nah, berarti kalau kita punya musuh berarti tidak membenci musuh, harus saling mengasihi gitu. Kalau kita memiliki musuh, berarti kita sedang tidak beriman. Iya, tapi bukan pengertian beriman yang ke atas loh. Berarti kita iman kita sedang macet begitu loh, iman yang sesama. Kan iman itu harus hidup ya, aktif ya. Simpel begitu. Contohnya di sini kan ada Abraham, Thomas. Jadi coba dibaca Mas ini. Contoh iman dari 12 murid ini. Ini terakhir ya. Yohanes 6, 61 sampai 69 baca Mas. Yohanes 6 ayat 61 sampai dengan ayat 69. Yesus yang di dalamnya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terus, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang tidak akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata,
Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Terus? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Terus? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau percaya? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, cukup. Berarti apa itu bentuknya iman? Percaya terhadap perkataan Tuhan, artinya dia melakukan. Dia bentuk iman itu. Ya. Jadi dia tetap setia di situ. Jadi iman itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari perilaku kita. Kita tetap setia. Karena dibilang ini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Berarti kita kan sudah percaya dan tahu, sudah setia di situ. Itulah bentuk iman. Bentuk Jadi iman. bahkan kalau dalam sejarah kita membaca para rasul ini, ya 12 murid Yesus ini, itu kan kecuali ini ya, Yudas Iskariot ya. Itu kan nanti ada penggantinya. Ya. Itu kan mereka menunjukkan imannya dengan apa? Dengan berani berkorban. Dia bentuk imannya ditunjukkan melalui dia bersaksi. Bentuk imannya ditunjukkan melalui dia berani berkorban tentang imannya. Nah, itu bentuk iman. Jadi bentuk iman bukan berarti kita diam saja, enggak. Kita harus aktif. Aktif untuk apa? Ya menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Jadi mereka mengalami kesulitan, kesukaran, mereka setia. Makanya tadi saya katakan, yakin, percaya, setia. Bentuk imannya apa? 12 murid percaya kepada Kristus dan tetap komit, setia dengan kepercayaan itu. Jadi tidak berubah. Dia akan tetap ada sekalipun mengalami banyak kesulitan. Jadi semoga melalui momen April ini kita Paskah, kita tetap setia kepada Kristus. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Pak Yohanes, ada kesimpulan mungkin dari topik kita pagi hari ini yang berbicara tentang apa itu iman ya. Yang pasti kita sudah tahu yang menjadi dasar gitu ya. Kita percaya kepada siapa, dan kepercayaan kita itu sekali lagi harus dikerjakan. Ya, gitu ya. Ada kesimpulan mungkin Pak Yohanes. Jadi iman adalah respons. Saya katakan tadi pribadi, berarti dia ada respons yang aktif, positif. Jadi aktif yang positif. Terhadap sesuatu yang benar atau kepada yang benar, dan tetap berpegang teguh terhadap apa yang benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Jadi kita tetap berpegang teguh dengan kita yakini, tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan itu harus dihidupi. Secara aktif tadi ya kita iman kepada Kristus dan aplikasikan dalam iman kita kasih terhadap sehari-hari begitu loh. Jadi lakukan. Nah, itu bentuk iman yang bisa dilihat oleh orang. Baik. Semoga ini bisa membantu kita juga ya, supaya kita bisa lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan, dan banyak pengertian-pengertian baru, pemahaman-pemahaman baru pastinya yang bisa kita pahami, dan ya terlebih lagi kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Yohanes. Sama-sama Mas Falon. Untuk kebersamaannya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Askara semua yang boleh bergabung ya, yang mendengarkan melalui aplikasi, website, via Facebook Live, atau juga yang mendengarkan atau melihat langsung dari YouTube channel kami di Askara Channel. Terima kasih banyak. Sahabat Askara bisa mendengarkan kembali nanti malam jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa didengarkan versi audionya di aplikasi Askara Radio Streaming. Kita akan akhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memperbincangkan kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena kami beriman kepada Engkau yang benar, karena Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Terima kasih, biarlah kami menghidupi iman kami dengan kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap menjadi orang-orang yang selalu mengamalkan iman kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, dimanapun kami berada. Jadikan kami orang-orang yang beriman, jadikan kami orang-orang yang tetap percaya, jadikan kami orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Berkati semua pendengar kami, berkati kami semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang sedang menjadi pekerjaan Tuhan buka jalan, dan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan lancarkan usaha mereka. Terima kasih, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, sahabat Askara, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda pastinya. Kami masih menunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Askara semuanya. Saya, Feral Malanguna, pamit undur diri. Saya, Yohanes Madu. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.